A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Hidayani. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya sebagai presentator ketiga dari tim 4 dan saya akan membawakan materi yang berjudul proses pembentukan sel kelamin atau kita bisa menyebutnya gametogenesis. Nah, teman-teman, saya memiliki motivasi untuk kita semua. Jadi katanya itu, waktu adalah aset berharga. Manfaatkanlah untuk belajar dengan bijaksana. Nah, teman-teman, apa sih makna yang bisa kita ambil dari motivasi berikut? Jadi menurut saya, manfaatkanlah waktu karena waktu itu sangat berharga. Dan manfaatkanlah waktu untuk belajar dengan bijaksana. Ingat teman-teman, waktu itu adalah emas. Jangan sia-siakan waktu kita sebagai pelajar dengan hanya bermain game online, media sosial, bahkan dengan hal yang ke arah negatif. Nah, teman-teman, tahu nggak sih apa itu gametogenesis? Jadi, gametogenesis adalah proses kelamin jantan dan betina atau gamet di mana sperma dan ovum terbentuk, yang setiap dalam gonel pria dan wanita atau testis dan ovarium. Gametogenesis terdiri dari dua jenis, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Nah, gametogenesis kan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada spermatogenesis, yaitu pembentukan sperma, dan oogenesis adalah pembentukan ovum atau sel telur. Spermatogenesis terjadi di dalam testis atau buah zakar. Tahapan spermatogenesis adalah sebagai berikut. Tahapan yang pertama, spermatogonium membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Tahapan yang kedua, spermatosit primer membelah secara meiosis menghasilkan dua sel spermatosit sekunder. Tahapan ketiga, secara spermatosit sekunder membelah menghasilkan spermatid. Dan tahapan terakhir, spermatid akan mengalami pematangan dan akan menjadi spermatozoa atau sperma. Apa sih itu pembelahan secara mitosis dan meiosis? Jadi, pembelahan secara mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Sedangkan pembelahan secara meiosis adalah pembelahan sel yang berlangsung dalam dua kali pembelahan dan menghasilkan 4 sel anakan. Oogenesis terjadi di ovarium. Tahapan oogenesis adalah sebagai berikut. Tahapan pertama, oogonium membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Yang kedua, oosit primer membelah secara meiosis menghasilkan satu oosit sekunder dan satu badan kutub primer. Tahapan ketiga, oosit sekunder membelah menghasilkan sebuah ootit yang akan berkembang menjadi sel telur dan badan kutub sekunder yang akan berdegenerasi. Tahapan keempat, badan kutub primer membelah menghasilkan badan kutub sekunder yang juga akan mengalami degenerasi. Dan yang terakhir, tahapan kelima, ootit akan berdiferensiasi menjadi ovum atau sel telur. Nah, teman-teman, ini ada video tentang spermatogenesis. Ini adalah tahapannya. Tahapan pertama, spermatogonium membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Tahapan kedua, spermatosit primer membelah secara meiosis menghasilkan dua sel spermatosit sekunder. Tahapan ketiga, setiap spermatosit sekunder membelah menghasilkan spermatid. Dan tahapan keempat, spermatid akan mengalami pematangan menjadi spermatozoa atau sperma. Nah, ini adalah video tentang oogenesis. Tahapan pertama, oogonium membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Tahapan kedua, oosit primer membelah secara meiosis menghasilkan satu oosit sekunder dan satu badan kutub primer. Tahapan ketiga, oosit sekunder membelah menghasilkan sebuah ootit yang akan berkembang menjadi sel telur dan badan kutub sekunder yang akan berdegenerasi.
Tahapan keempat, badan kutub primer membelah menghasilkan badan kutub sekunder yang juga akan mengalami degenerasi. Dan terakhir, tahapan kelima, ootit akan berdiferensiasi menjadi ovum atau sel telur. Nah teman-teman, jadi seperti itulah video presentasi saya yang berjudul gametogenesis. Jika ada kesalahan kata di dalam video, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan semoga video ini menjadi pembelajaran kita semua yang akan berguna bagi masa depan kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.